Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwandan Wigara dari Prodi PTK. Ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang awalnya sudah memilih judul yang diberikan oleh dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Keimanan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah beriman dan juga bertakwa, agar kita menunjukkan bahwasannya itu kita itu selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu diberi kenikmatan, selalu diberi kesehatan dan sebagainya. Kita tuh harus bersyukur agar kita tuh mendapatkan keridhaan dan selalu jalan yang lurus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini saya akan menyampaikan konsep keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang akan saya bahas ialah pengertian keimanan ketakwaan, lalu wujud keimanan pada Tuhan, lalu proses terbentuknya iman dan takwa. Dari materi yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita semua dapat lebih baik lagi dalam menjalani hidup ini, dan selalu bersyukur dan selalu bertakwa dan juga beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pembahasan pertama saya akan membahas pengertian keimanan dan ketakwaan. Di dalam rukun iman ada 6 perkara, yaitu salah satunya iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungannya dan kesempurnaannya. Lalu kita sebagai umatnya mengakui dengan lisan dan dengan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata yang sementara ini. Lalu fungsi dari iman kepada Allah ialah menambah keyakinan apa yang kita yakini. Di antaranya kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan segalanya, dan berkat Allah kita masih diberi kehidupan sampai saat ini. Lalu oleh karena itu kita harus selalu yakin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah dapat mendatangkan keuntungan dan selalu diberi kebahagiaan hidup. Karena orang yang memiliki keimanan dan selalu beriman kepada Allah akan selalu mengingat Allah, dan masih banyak lagi keuntungan dari memiliki keimanan ini. Oleh karena itu, baiklah kita menanamkan keimanan dalam diri mulai dari sejak kecil, agar terbiasa memiliki sifat-sifat baik dan juga selalu taat kepada Allah, dan juga selalu bersyukur atas nikmat dan juga segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya membahas tentang pengertian keimanan, saya akan membahas pengertian tentang ketakwaan juga. Ketakwaan atau bertakwa kepada Tuhan merupakan suatu tindakan membiarkan kuasa-kuasa dan kepercayaan akan Tuhan untuk tumbuh dalam diri kita masing-masing. Di sini letak perbedaan antara takut kepada Allah dengan sesama makhluk. Jika kita bertakwa kepada Allah, itu artinya kita sangat memuja dan takut kepada Allah. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya adalah inti dari bertakwa. Kita takut kepada Allah, kita patuhi perintahnya, artinya kita itu bertakwa. Takwa secara terminologi adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, tanamkanlah ke dalam tubuh kita keimanan dan ketakwaan ini, agar kita selalu senantiasa di jalan yang lurus dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya akan membahas pembahasan yang kedua,
wujud keimanan kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa wujud dari keimanan pada Tuhan ialah menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Dalam menjalankan perintahnya, taat kepada hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat ataupun ditawar-tawar, karena itu sudah menjadi hukum Allah dan menjadi ketentuan untuk kita semua. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk sedikit lebih mudah atau sebagainya, tidak bisa, karena itu sudah menjadi hukum Allah dan itulah yang terbaik bagi umatnya. Akibat dari melanggar hukum Allah atau wujud keimanan tersebut, kita bisa saja mendapatkan murkaan atau kesengsaraan yang diberikan oleh Allah bagi yang melanggar itu tersebut, kesengsaraan di dunia dan akan mendapatkan azab di hari pembalasan nanti. Ketaatan kepada Allah menempati posisi tertinggi sebagai seorang muslim. Tidak ada suatu pun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menginginkan sesuatu dari kita, hendaklah kita harus menaatinya agar kita bisa menjadi manusia yang taat kepada Allah dan selalu diberikan kesadaran untuk taat kepada Allah. Nah, sebagai bentuk mentaati perintah-perintah Allah, sangat banyak wujud ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana menjalankan perintah Allah, sebagian atau beberapa wujud ketaatan kepada Allah ialah antara lain seperti mendirikan sholat, memberi makan anak yatim, membayar zakat, memaafkan kesalahan orang lain, berhenti melakukan maksiat, rajin beribadah, mampu menahan amarah, iri, dan dengki, meninggalkan semua larangannya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan ikhlas, lalu selalu bersyukur kepada Allah, selalu mendekati diri kepada Allah, baik susah maupun senang. Meninggalkan larangan-larangan Allah sangat banyak hikmahnya dan bertujuan untuk menjaga kehidupan jiwa, harta, akal, kehormatan, martabat sesuai syariah. Jika kita taat kepada Allah, pasti kita selalu diberi kebahagiaan dan kemudahan oleh Allah. Nah, ada banyak larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Dan di sini saya akan memberi beberapa larangan-larangan dari sekian banyak. Saya akan memberi beberapa saja larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Di antaranya ialah jangan melakukan penyuapan, juga jangan berkata kasar, jangan ingkar ataupun melanggar janji. Lalu jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak menghormati orang lain, orang tua, dan pada teman-teman juga itu jangan. Lalu jangan sombong dan arogan, jangan hindari prasangka buruk, jangan suka iri, jangan pelit, lalu jangan menyebut atau mengumbar-umbarkan amal kita atau sedekah kita gitu. Itu tidak boleh, itu menjadi sombong jadinya karena kita menyebutkan bahwasanya kita itu menyumbang. Jadi dari beberapa yang saya sebutkan tadi, pastilah ada di antara kita semua yang memiliki beberapa sifat-sifat tersebut, yang mudah-mudahan kita selalu diberi jalan untuk lebih baik lagi,
dalam menjalankan kehidupan ini, dan teruslah perbanyak amal ibadah untuk memperbanyak amalan-amalan soleh kita nanti. Baiklah, saya akan menyampaikan pembahasan yang ketiga, yaitu proses terbentuknya iman dan takwa. Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pemupukan yang berkesinambungan seperti benih atau bibit unggul. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik atau tidak dijaga dengan baik, pasti benih tersebut akan jelek atau mati, bahkan bisa saja punah. Sama seperti benih iman dan takwa, jika tidak dijaga dan diarahkan ke jalan yang baik, berbagai pengaruh terhadap seseorang akan mengarah ke iman atau kepribadian seseorang, ya baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu tingkah laku orang tua terhadap anak juga berpengaruh terhadap terbentuknya iman dan takwa. Bagaimana cara mendidik anak agar iman dan takwa terbentuk secara baik. Lalu ada juga proses perkenalan. Dalam proses pembentukan iman ini, lalu ada juga lalu meningkatkan menjadi senang atau benci. Mengenal ajaran Allah juga langkah awal proses terbentuknya iman dan takwa. Jika seorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Bahkan mungkin tidak tahu bagaimana beriman kepada Allah. Jika ingin seorang menjadi mukmin, maka ajaran Allah harus dikenal. Maka dari itu ada beberapa aplikasi cara untuk terbentuknya iman dan takwa. Di antaranya membiasakan diri atau menanam kebaikan sejak dini. Lalu melalui lingkungan. Setelah itu pendidikan seperti mengaji, lalu ajaran atau didikan orang tua, dan sebagainya. Jadi proses terbentuknya iman dan takwa ini tak jauh dari kehidupan kita sehari-hari juga. Bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita mengaplikasikan tersebut agar kita tetap terus di jalan yang benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.